Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pemrograman modular, terutama tentang prosedur. Berikut konten-konten yang akan dibahas, yaitu pemrograman modular, prosedur, variabel lokal dan global, dan yang terakhir, parameter. Yang pertama, kita akan membahas pemrograman modular. Sebuah program dengan ukuran besar akan lebih sulit untuk ditangani, dimengerti, dan dilacak kesalahannya. Maka karena itu, program sebaiknya dipecah menjadi beberapa subprogram. Teknik pemecahan program menjadi beberapa subprogram ini disebut dengan pemrograman modular. Berikut merupakan sebuah contoh dari pemrograman modular. Di sini, ada satu buah program yang dipecah menjadi 3 subprogram, yaitu subprogram A, B, dan C. Kemudian, subprogram B dipecah lagi menjadi 2 subprogram, yaitu subprogram B1 dan subprogram B2. Nah, di sini terdapat sebuah kode program besar untuk menukar isi variabel A dan B, di mana pada prosesnya terdapat proses pengisian variabel, pencetakan isi variabel sebelum ditukar, pertukaran variabel, serta pencetakan isi variabel setelah ditukar. Kemudian, kita pecah menjadi 3 subprogram seperti ini, menjadi prosedur isi untuk mengisi variabel, prosedur cetak untuk mencetak isi variabel, dan prosedur tukar untuk menukar isi variabel. Keuntungan yang akan kita dapatkan dari menggunakan pemrograman modular diantaranya adalah menghindari penulisan teks yang sama berulang kali, memudahkan melacak kesalahan program atau debugging, dan yang terakhir, fleksibilitas dalam membuat program besar yang dapat dibagi ke banyak orang, serta mudah dibaca atau dipahami. Kita sudah mengetahui apa itu pemrograman modular, contohnya, juga keuntungannya. Lalu sebenarnya ada berapa jenis pemrograman modular? Pemrograman modular dibagi menjadi 2, yaitu prosedur dan fungsi. Prosedur dapat melakukan aktivitas spesifik, menerima masukan, tapi tidak memberikan luaran secara langsung. Sementara fungsi dapat melakukan aktivitas spesifik, menerima masukan, dan harus memberikan luaran secara langsung. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang salah satunya, yaitu prosedur. Di sini ada 3 tahapan dalam menggunakan sebuah prosedur. Yang pertama, mendefinisikan prosedur, merealisasikan prosedur, dan yang terakhir, memanggil prosedur. Kita akan membahas terlebih dulu bagaimana mendefinisikan prosedur. Ada beberapa ketentuan untuk mendefinisikan prosedur. Yang pertama di sini nama prosedur harus unik. Seperti contoh, kedua prosedur di samping memiliki nama yang berbeda. Prosedur isi dan prosedur cetak judul. Selanjutnya, nama prosedur sebaiknya diawali kata kerja aktif. Misalnya hitung luas, tukar, cari maks, dan kedua prosedur kita, prosedur isi dan cetak judul. Yang ketiga, prosedur bisa memiliki data parameter atau tidak. Seperti contoh, di sini prosedur isi memiliki 2 parameter, yaitu parameter A dan B. Dan contoh lainnya ialah prosedur cetak judul yang tidak memiliki parameter. Yang selanjutnya adalah parameter di header prosedur merupakan parameter formal. Contohnya di sini pada prosedur isi, kita memiliki 2 parameter formal yang bertipe data integer. Dan yang terakhir, data parameter merupakan media komunikasi antara prosedur dengan program pemanggilnya. Tentunya, prosedur yang telah kita definisikan akan digunakan dengan cara dipanggil. Namun, sebelumnya kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu merealisasikan prosedur. Ada 3 struktur dari prosedur. Yang pertama, bagian spesifikasi atau definisi prosedur, yang terdiri dari nama prosedur, parameter yang digunakan, serta penjelasan singkat tentang apa yang akan dilakukan pada prosedur ini. Selanjutnya, bagian deklarasi, yang berisi semua nama yang akan dipakai di dalam prosedur dan hanya berlaku di dalam prosedur. Dan yang terakhir, deskripsi, yang merupakan badan prosedur, berisi urutan instruksi. Di sini, kita memiliki sebuah contoh prosedur hitung luas segitiga, di mana bagian ini merupakan bagian di mana kita mendefinisikan prosedur.
Berdasarkan ketentuan pendefinisian prosedur, dapat kita lihat di sini bahwa nama prosedur diawali dengan kata kerja aktif. Dan prosedur ini memiliki dua parameter formal, yaitu alas dan tinggi. Di bagian ini akan berisi variabel atau elemen yang akan kita gunakan di dalam prosedur. Dan yang terakhir adalah bagian di mana kita merealisasikan prosedur dengan memberikan instruksi-instruksi yang akan dijalankan ketika prosedur dipanggil. Terakhir, setelah mendefinisikan dan merealisasikan prosedur, kita akan memanggil prosedur. Di sini ada contoh program segitiga, dan tentunya ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui ketika memanggil sebuah prosedur. Yang pertama, prosedur diaktifkan dengan memanggilnya dari program pemanggil, beserta data parameternya jika ada. Seperti contoh, prosedur dipanggil bersama dengan parameter A dan T yang berfungsi sebagai pengganti alas dan tinggi. Selanjutnya, program pemanggil dapat berupa program utama atau prosedur lainnya. Di sini, prosedur hitung luas segitiga dipanggil dalam program utama, yaitu program segitiga. Yang ketiga, data parameter yang disertakan dalam pemanggilan disebut dengan parameter aktual. Yang terakhir, agar prosedur dikenali oleh program pemanggil, di program pemanggil perlu dideklarasikan purwarupa atau prototipe dari prosedur tersebut. Di sini, prosedur hitung luas segitiga akan kita tuliskan pada bagian deklarasi untuk memberitahu bahwa kita akan memiliki sebuah prosedur yang bernama hitung luas segitiga dengan parameter A dan T. Setelah memahami 3 tahap dalam menggunakan prosedur, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pemrograman modular. Di sini, kita akan melanjutkan ke pembahasan mengenai variabel lokal dan global. Variabel lokal merupakan konstanta, peubah, tipe, dan lainnya yang termasuk parameter lokal yang dideklarasikan dalam prosedur dan hanya dikenal pada prosedur itu saja. Sementara, variabel global merupakan konstanta, peubah, tipe, dan lainnya yang dideklarasikan dalam program utama dan dikenali baik di program utama maupun prosedur lain. Di sini, kita memiliki sebuah program untuk menghitung luas persegi panjang. Mari kita bahas sedikit mengenai prosedur. Bagian ini merupakan tempat kita mendeklarasikan bahwa kita akan memiliki prosedur hitung luas. Dan bagian ini merupakan pemanggilan prosedurnya. Lalu, di mana letak variabel lokal dan globalnya? Seperti yang telah disinggung sebelumnya, variabel lokal dideklarasikan di dalam sebuah prosedur dan hanya akan dikenali di prosedur itu. Pada kasus ini, variabel luas merupakan variabel lokal. Nah, variabel global pada kasus ini adalah variabel panjang dan lebar, yang dideklarasikan secara global dan bisa digunakan baik di program utama ataupun prosedur lain. Sedari awal, kita sudah membicarakan tentang parameter. Sekarang, mari bahas lebih lanjut tentang parameter. Parameter terdiri dari parameter formal dan aktual. Apa bedanya? Parameter formal merupakan parameter yang dideklarasikan di dalam header sebuah prosedur. Sementara, parameter aktual merupakan parameter yang disertakan pada saat pemanggilan prosedur. Ada beberapa ketentuan dalam menggunakan parameter. Yang pertama, jumlah parameter aktual pada pemanggilan prosedur harus sama dengan jumlah parameter formal pada deklarasi prosedurnya. Dan setiap parameter aktual harus bertipe sama dengan tipe parameter formal yang bersesuaian. Pada contoh ini, mari kita lihat letak parameter formal dan aktual. Di sini letak parameter formal pada header sebuah prosedur. Sementara parameter aktual akan berada di setiap baris yang bersamaan dengan pemanggilan prosedur. Parameter formal sendiri dibagi menjadi 3, yaitu parameter masukan, parameter luaran, dan parameter masukan serta luaran. Bagaimana indikator parameter masukan? Parameter masukan adalah parameter yang nilainya berlaku sebagai masukan untuk prosedur. Parameter masukan sering disebut juga parameter nilai atau parameter by value. Ketika prosedur dipanggil,
Nilai parameter aktual akan diisikan ke dalam parameter formal yang bersesuaian. Perubahan nilai parameter dalam badan prosedur tidak akan mengubah nilai parameter aktual. Dan, dalam penulisan algoritma, parameter masukan dideklarasikan dalam header prosedur dengan menggunakan kata input di depannya. Bagaimana dengan parameter luaran? Parameter luaran merupakan parameter yang menampung nilai luaran yang akan digunakan program pemanggil. Parameter luaran sering disebut juga parameter referensi atau parameter by reference. Ketika prosedur dipanggil, referensi parameter aktual akan menggantikan parameter formal yang bersesuaian. Perubahan nilai parameter dalam badan prosedur akan mengubah nilai parameter aktual. Dan, dalam penulisan algoritma, parameter luaran dideklarasikan dalam header prosedur dengan menggunakan kata output di depannya. Lalu, bagaimana dengan parameter masukan serta luaran? Parameter masukan serta luaran merupakan parameter yang mengakomodasi masukan serta luaran yang nantinya akan digunakan program pemanggil. Ketika prosedur dipanggil, referensi parameter aktual akan menggantikan parameter formal yang bersesuaian. Selain itu, nilai parameter aktual juga disalin ke dalam parameter formal yang bersesuaian. Perubahan nilai parameter dalam badan prosedur akan mengubah nilai parameter aktual. Dalam penulisan algoritma, parameter masukan serta luaran dideklarasikan dalam header prosedur dengan menggunakan kata input-output di depannya. Dan yang terakhir, kita akan mentranslasikan kedua prosedur dan sebuah program di sini ke dalam bahasa C. Sekian yang dapat disampaikan tentang pemrograman modular serta prosedur. Semoga materi ini bisa bermanfaat, juga membuat penasaran tentang pemrograman modular lainnya yaitu fungsi. Terima kasih.